Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, ketidakmampuan kami memerlukan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang sanggup mengajarkan kami akan firman, mengingatkan kami firman yang telah kami dengar. Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Biar Roh-Mu menguasai, merapi hati, pikiran, konsentrasi, khususnya hamba-Mu dalam menyampaikan, juga merapi telinga, hati, pikiran, konsentrasi bagi semua yang mengikuti, yang mendengarkan firman yang Hamba-Mu akan sampaikan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan melalui kuasa firman Tuhan yang akan kami terima, dan oleh pertolongan Roh Tuhan kami dapat mengerti firman Tuhan, dapat menangkap firman Tuhan, dapat memegang firman Tuhan, dapat melakukan firman Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kekuatan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kami. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang pagi hari ini kita kembali dapat bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan setelahnya kita persembahkan ke depan hadirat Allah Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan salam persekutuan Philadelphia ya Tuhan, dan kita akan langsung saja menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Mazmur pasal 136 ayatnya yang keempat. Mazmur 136 ayatnya yang keempat. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, Dia Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, itu yang melakukan keajaiban-keajaiban besar. Jadi banyak keajaiban-keajaiban yang besar yang Tuhan kerjakan, karena memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang besar dan ajaib. Dan di sini dikatakan Tuhan yang besar dan ajaib itu melakukan perbuatan-perbuatan besar seorang diri. Berarti tidak memerlukan bantuan siapapun. Sebab kalau Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib, itu sudah dikerjakan, sudah dilakukan sebelum segala sesuatu ada. Kalau toh ada aliran yang menamakan diri Kristen, ya, sekte Kristen yang mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan yang terutama, tidak ada tidak lain adalah malaikat Mikail sebagai penghulu malaikat. Kemudian dengan perantaran malaikat Mikail, Allah itu melakukan perbuatan besar dan ajaib
dalam menciptakan. Tentunya itu suatu ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari permulaan Alkitab saja, dari Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya, di sana firman Tuhan mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit. Ya, diteruskan bumi bersama dengan isinya. Jadi Allah itu yang berkuasa menciptakan segala sesuatu itu tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan yang diciptakan. Apalagi kalau dikatakan bahwa firman itu adalah merupakan ciptaan, merupakan makhluk, dan makhluk yang terutama dan diartikan itu adalah penghulu malaikat, itulah Mikhail. Ya, tentunya itu sudah berlawanan dengan Alkitab kita. Dari pasal 1 ayat 1, itulah dari Kejadian 1 ayat 1. Itu sebabnya biar kiranya Tuhan memberikan pengertian ini. Kalau Allah itu melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan keajaiban seorang diri, itu berarti tidak perlu bantuan siapapun. Juga tidak perlu bantuan dari ciptaannya. Adapun kalau ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini mendapat kesempatan dijadikan sebagai kawan kerja Tuhan, itu sebetulnya bukan karena Tuhan itu memerlukan bantuan kita. Tetapi kalau kita ini mendapat kesempatan, kemudian dijadikan sebagai kawan kerja Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Sebab kalau kita sadar, siapa sih kita manusia ini? Apalagi ayat itu yang menyatakan adalah Rasul Paul. Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan untuk diperalat oleh Tuhan, Rasul Paul sendiri menyatakan diri sebagai orang yang berdosa dan yang paling besar dosanya. Dia menyatakan diri sebagai penghujat, penganiaya, dan orang ganas. Dan menyatakan banyak menganiaya sidang jemaat Tuhan. Kalau melihat latar belakang itu, ya tidak mungkinlah bisa menjadi kawan kerja Tuhan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, tentunya pekerjaannya itu juga pekerjaan yang kudus. Dan tidak mungkin pekerjaan Tuhan yang kudus itu kemudian dikerjakan oleh kehidupan yang hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kekejian. Tetapi kalau Rasul Paul menyatakan diri sebagai kawan kerja Tuhan, ya tentunya itu juga berlaku bagi kita yang mendapat kesempatan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, itu hanya karena kasih karunia. Karena Tuhan yang sudah mengerjakan penebusan.
Karena memang Tuhan itu yang menghendaki semua orang diselamatkan, termasuk orang berdosa, walaupun dosanya begitu keji seperti Rasul Paul. Tetapi kalau Tuhan itu menebus, mengampuni, Tuhan itu berkuasa mengubah. Sehingga dari kehidupan yang begitu keji sebagai penghujat, penganiaya, orang ganas, Tuhan bisa ubah menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan kemudian diperalat oleh Tuhan. Dan itu Tuhan sudah nyatakan sebelum dia menjadi rasul, namanya Saulus, bahwa Tuhan akan menjadikan dia itu sebagai alatnya untuk bangsa-bangsa lain, untuk raja-raja, dan juga untuk orang Israel, untuk orang Yahudi. Dan pernyataan itu juga Tuhan nyatakan kepada Ananias yang diperintah oleh Tuhan untuk mendoakan Saulus. Walaupun semula Saulus itu ditakuti oleh Ananias, karena Ananias mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Saulus di Yerusalem, menganiayakan sidang jemaat Tuhan, bahkan menyetujui kalau Stefanus itu mati syahid, dirajam dengan batu. Walaupun semula Ananias takut, tetapi karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memberitahu bahwa Saulus itu akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, akhirnya Ananias ada keberanian dari Tuhan untuk mendoakan Saulus sehingga mengalami kelepasan, mengalami keubahan, dan diperalat oleh Tuhan. Tuhan jadikan sebagai kawan kerja Tuhan. Dan Rasul Paulus sendiri menyatakan kalau dia bisa menjadi kawan kerja Tuhan, dia mengatakan ini semua kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia-Nya itu menjadikan aku sebagai mana aku ada. Kalau aku bisa berlelah lebih dari yang lain, itu bukan karena aku, kata Rasul Paul, bukan karena dirinya. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas dirinya. Ya, biarlah bagian firman Tuhan yang saya sampaikan ini juga bangkitkan kerinduan kita untuk Tuhan berkenan memperalat kita, memakai kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau pada ayat ini pemazmur mengatakan bahwa Allah itu melakukan perbuatan besar dan ajaib seorang diri, dalam Mazmur 136 itu kemudian disebutkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dari ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-22. Kalau saya sebutkan secara ringkas, yang di sini diperinci, diawali bahwa Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan melakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Itulah menciptakan langit bumi bersama dengan isinya. Jadi kita harus percaya firman Tuhan bahwa langit dan bumi bersama isinya ini ada karena
Allah yang besar dan ajaib itulah yang menciptakan. Walaupun juga berkembang ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa langit bumi bersama isinya ini terjadi karena evolusi ya. Tetapi kita harus kembali berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah kebenaran. Ya, tentunya yang mengatakan bahwa langit bumi bersama isinya ini bukan ciptaan, itulah orang yang tidak percaya firman Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita sebagai umat ketebusan Tuhan yang mendapat kemurahan Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mempercayai, memegang firman Tuhan bahwa langit bumi bersama isinya itu dicipta oleh Tuhan. Ya, kemudian diteruskan bahwa Allah itu menjadikan bumi dan menghamparkan di atas air. Kemudian Allah itu menciptakan benda-benda penerang di langit, matahari untuk menguasai siang, bulan bintang untuk menguasai malam. Perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib seterusnya dikatakan yang melepaskan umat Israel dari Mesir. Ya, tentunya itu juga merupakan suatu perbuatan besar dan ajaib, karena keberadaan orang Israel di Mesir pada waktu itu sebagai budak yang dipekerja paksakan. Kalau dengan kekuatan sendiri tentunya tidak mungkin bisa melepaskan diri dari cengkeram Firaun. Tetapi karena Tuhan itu besar dan ajaib dan kasih setianya tidak berkesudahan, Allah yang telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan menjadi orang asing dan akan diperbudak 430 tahun. Tetapi Tuhan berjanji mau melepaskan, dan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu juga Tuhan laksanakan. Kemudian Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, ya, dengan lengan yang teracung. Dan Tuhan kemudian mengeringkan laut Teberau dalam waktu sekejap. Tentunya ini sungguh-sungguh perbuatan yang besar dan ajaib. Mungkin sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia hanya terjadi sekali itu saja, di mana Tuhan itu mengeringkan laut hanya dalam tempo sekejap. Dan kemudian umat Tuhan, umat Israel, berjalan menyeberangi laut Teberau dalam keadaan yang kering. Kemudian air itu menyisir ke sebelahnya menjadi bagaikan dinding. Dan pada waktu Firaun dengan tentaranya mengejar, dan itu merupakan cara Tuhan untuk menenggelamkan Firaun dengan tentaranya itu di laut Teberau. Dan masih berlanjut perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib ini dengan Tuhan menuntun umatnya melalui padang gurun. Dan tentunya itu suatu perjalanan yang luar biasa sulitnya, karena ayat firman Tuhan mengatakan bahwa padang gurun yang dilalui itu adalah padang gurun yang besar, padang gurun yang ganas. Dan
Binatang-binatangnya juga ganas, baik ularnya maupun kalajengkingnya. Tetapi karena kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, melewati suatu perjalanan yang sulit sekalipun, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit untuk menuntun, memimpin umat-Nya. Ya, tentunya ini juga menjadi gambaran bagi kita, perjalanan kita di dunia ini memang menghadapi perjalanan yang sulit, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak ancaman. Tapi kita harus meyakini bahwa Tuhan yang besar dan ajaib dan kasih setianya tidak berubah, yang telah dinyatakan dengan menuntun umat Israel melalui padang gurun. Tuhan yang sama, Tuhan yang bersedia menuntun kehidupan kita. Dan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib seterusnya, ya, dengan Tuhan mengalahkan raja-raja yang kuat dan mulia. Dan di bagian ini dikatakan raja yang kuat dan mulia, itulah Raja Sion, itulah raja orang Amori, dan Og raja Basan. Walaupun sebelumnya Tuhan itu sudah memberikan kemenangan, masih baru-baru keluar dari tanah Mesir sebelum mencapai Gunung Sinai. Itulah memberikan kemenangan atas Amalek. Tapi di sini yang disebutkan raja yang besar dan mulia, itulah Raja Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja Basan. Karena kedua wilayah dari raja ini juga termasuk bagian tanah perjanjian yang diberikan kepada umat Israel. Dan setelah itu seterusnya Tuhan juga memberikan kemenangan bagi umat Israel dalam merebut tanah perjanjian. Walaupun firman Tuhan mengatakan bahwa musuh yang mendiami tanah perjanjian sebelum direbut adalah musuh yang lebih besar dan lebih banyak, sedangkan firman Tuhan juga menyatakan bahwa umat Israel itu bukan bangsa yang besar, bangsa yang kecil, tapi dikasih oleh Tuhan. Maka kasih setia Tuhan itu juga yang memberikan mereka, sehingga mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang mendiami tanah perjanjian pada waktu itu. Karena Tuhan bermaksud memberikan tanah itu menjadi tanah milik dari umat Israel. Ya, itulah perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, mungkin perbuatan-perbuatan yang Tuhan yang besar dan ajaib semacam ini kita tidak perlukan karena Tuhan sudah kerjakan. Dan semua yang dikerjakan oleh Tuhan itu juga menjadi keperluan kita. Apalagi kalau dikatakan menciptakan langit bumi bersama isinya, kemudian menciptakan benda-benda penerang. Tentunya itu sudah terjadi dan menjadi keperluan bagi kita sampai sekarang. Tapi walaupun penciptaan semacam ini sudah terjadi, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan ditulis, tentunya ditulis dalam Alkitab,
menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman yang sudah terakhir ini, supaya iman kita itu teguh dengan meyakini bahwa Tuhan yang melakukan perbuatan besar dan ajaib itu karena kasih setianya tidak berubah. Berarti Tuhan juga bersedia berkuasa melakukan perbuatan yang besar dan ajaib, tentunya sesuai dengan yang menjadi keperluan kita. Ya, dan untuk ini kita akan melihat bahwa Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan melakukan perbuatan keajaiban-keajaiban. Tetap kita perlukan dan tetap Tuhan mau nyatakan, karena ini menjadi keperluan kita, yang akan kita baca dalam kitab Mazmur pasal 107. Dalam kitab Mazmur pasal 107, pada ayat pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini dikatakan bahwasanya Tuhan itu baik, yang harus kita syukuri. Dan itu kalau kita rangkaikan dalam Mazmur 103 mulai ayat pertama dikatakan, Tuhan yang baik itu Tuhan yang menebus kita dari segala salah. Tuhan yang baik itu menyembuhkan segala penyakit. Tuhan yang baik itu menebus kita dari liang kubur. Dan kebaikan Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan, karena kasih setianya yang tidak berkesudahan itu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kalau kita perhatikan pada pasal ini, ada 4 hal yang Tuhan kerjakan, dan ini menjadi keperluan kita sekarang ini, saat ini. Ya, bukan saja ini merupakan keperluan secara umum, ya, bukan saja keperluan secara universal. Kalau menciptakan langit bumi bersama isinya, menciptakan benda-benda penerang untuk menerangi langit dan untuk menerangi bumi ini pada waktu malam dengan bulan dan bintang, pada waktu siang dengan matahari, kan itu yang diperlukan secara umum. Tapi di sini kasih setia Tuhan yang tidak berubah, Tuhan mau menyatakan kebaikannya. Ini berlaku juga bagi setiap pribadi. 4 perbuatan baik Tuhan yang dilakukan karena kasih setianya. Yang pertama pada ayatnya yang keempat, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ya, mengembara di sini ini memang memberikan gambaran orang yang berjalan menurut maunya sendiri. Dan kemudian kalimat seterusnya dikatakan, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan.
berarti menghadapi jalan buntu. Tidak menemukan jalan berarti mengalami kesesatan. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan yang baik itu kasih setianya tidak berkesudahan. Orang yang mengalami jalan buntu, mengalami kesesatan karena kesalahannya sendiri, tetapi kalau mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan itu juga bersedia untuk menuntun pada jalan yang benar. Kalau menghadapi jalan buntu sekalipun karena melangkah pada jalan yang sesat, Tuhan itu bersedia berkuasa menuntun jalan yang terbuka, membukakan jalan. Itu Tuhan kerjakan karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Ayat 8 kita baca, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kemudian yang kedua, pada ayat 10 kita akan baca, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ayat 11, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Akibat pemberontakan kepada firman Tuhan menyebabkan kehidupan manusia itu berada dalam kegelapan. Di sini digambarkan terkurung dalam sengsara dan besi. Karena kehidupan manusia itu lebih mudah, lebih cenderung untuk bisa melakukan pemberontakan terhadap firman Tuhan. Dan itu sudah terjadi sejak manusia pertama, Adam dan Hawa. Pada waktu setelah dicipta oleh Tuhan, ditaruh di Taman Eden, tentunya itu taman yang indah dan segala fasilitas juga Tuhan sediakan apa yang menjadi keperluan manusia. Tetapi nyatanya manusia itu juga jatuh dalam pemberontakan terhadap firman Tuhan. Dan sebagai akibat, maka manusia itu bagaikan terkurung dalam kegelapan dan besi. Tetapi kalau kehidupan manusia yang jatuh dalam kegelapan, ya mungkin kegelapan dalam usaha, kegelapan dalam kesehatan tubuhnya, kegelapan dalam rumah tangga, dalam nikah, dalam permasalahan ya. Tetapi kalau mau bertobat kepada Tuhan, mau berseru-seru kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, Tuhan pun mau mengeluarkan dari kegelapan untuk Tuhan bawa ke dalam jalan yang terang. Ayat 15 kita baca, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kemudian yang ketiga, ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, di sini penderitaan yang dialami manusia berupa penyakit. Dan penyakit ini disebabkan oleh dosa.
Firman Tuhan mengatakan bahwa dosa itu senantiasa mengintip di depan pintu hati. Dan kita harus menggunakan kuasa yang dari Tuhan untuk mengusirnya, untuk tidak melakukan. Tetapi karena kelemahan manusia menyebabkan manusia itu bisa terserandung jatuh di dalam dosa yang berakibat mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan. Dan ini juga sudah dicontohkan melalui kejatuhan manusia pertama. Setelah manusia itu jatuh, maka manusia itu akan mengolah bumi untuk mendapatkan rezeki. Tetapi bumi yang diolahnya itu tidak menghasilkan hasil yang maksimal, tidak menghasilkan hasil yang sepenuh. Malah dikatakan semak duri dan rumput duri yang tumbuh. Dan ini banyak juga dialami oleh kehidupan manusia sampai sekarang ini. Karena adanya dosa, mengusahakan apa saja yang merupakan lapangan pekerjaan. Walaupun tidak diharapkan, tapi seringkali duri-duri itu bisa terjadi. Baik itu pengusaha yang membuka usaha sendiri atau bekerja sebagai karyawan, ya bahkan perwira swasta dalam bentuk apapun. Seringkali muncul duri-duri yang tidak diharapkan karena disebabkan oleh dosa. Dan duri itu juga bisa berupa sakit penyakit seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paul dalam surat 2 Korintus. Ya, di mana di sana dia katakan bahwa pada tubuhku ada duri, itulah utusan iblis. Aku sudah minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak melepaskan. Ya, jadi duri itu bisa berupa penyakit oleh karena dosa, oleh karena kesalahan. Tetapi kalau mereka itu mau bertobat kepada Tuhan, mau berseru kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, Tuhan juga memberikan kesembuhan. Ayatnya yang ke-21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, saya teruskan bagian yang keempat, ayatnya yang ke-23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Jadi memberikan gambaran orang yang mengarungi lautan dunia untuk membuka usaha. Membuka usaha itu tidak salah, itu baik. Karena firman Tuhan mengatakan ya bahwa manusia itu memang harus mengerjakan tanah, harus bekerja. Dan karena mengarungi dunia ini bagaikan lautan, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi yang namanya gelombang. Mengalami gelombang yang menghantam kapal usahanya, kapal pekerjaannya. Dan gelombang itu yang tingginya melampaui kapal.
Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengatasi gelombang. Tidak seorang pun yang bisa membendung supaya gelombang itu tidak terjadi. Tadi sering terjadi dalam kehidupan manusia yang membuka usaha. Bahkan naik kapal mengarungi samudera melakukan perdagangan. Dan kalau ada gelombang yang begitu tinggi, yang tingginya itu melampaui kapal, itu memberikan gambaran bahwa gelombang permasalahan, gelombang kesulitan, gelombang tantangan, secara perhitungan manusia, itu memang melampaui kekuatan, melampaui kemampuan, melampaui kebisaan kita untuk mengatasi. Namun kita harus meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang besar dan ajaib, dan kasih setianya tidak berkesudahan. Maka kebesaran Tuhan itu melampaui kebesaran gelombang-gelombang yang kita hadapi. Sehingga kalau kita ini berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan itu bersedia, berkuasa menghentikan gelombang itu. Ayat 31, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, dan keajaiban Tuhan di sini memberikan ketenangan, berkuasa untuk meredakan gelombang, bagaikan membawa kehidupan kita ini sampai ke pantai yang gelombangnya begitu tenang. Sebabnya firman Tuhan ini mengatakan supaya kita ini mengingat senantiasa akan kebaikan Tuhan yang berupa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan kami persembahkan ke hadapan Bapa dalam surga dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Engkau Tuhan yang kami puji, kami sembah, Tuhan yang besar dan ajaib. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, di mana kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan bukan saja dikerjakan di waktu-waktu yang lampau dalam menciptakan langit bumi bersama dengan isinya, sampai menuntun umat Israel ke tanah perjanjian untuk memberikan tanah itu menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Tapi kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, dan Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban. Tetap Tuhan mau nyatakan bagi kehidupan kami yang seringkali juga menghadapi pergumulan. Karena kelemahan kebodohan kami, seringkali kami melangkah di jalan yang sesat. Karena kelemahan-kelemahan kami, seringkali kami berada di dalam kegelapan. Karena dosa kesalahan kami, seringkali buat kami jatuh dalam penderitaan sakit penyakit. Karena keterbatasan kami, seringkali kami juga tidak bisa mengatasi gelombang yang terjadi dalam setiap usaha pekerjaan yang kami perjuangkan. Namun biar firman-Mu dikerjakan oleh Roh Kudus
mengingatkan kami senantiasa untuk melihat bahwa Tuhan yang baik itu, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tetap dinyatakan bagi kami yang sesat, dituntun pada jalan yang benar, yang dalam kegelapan dituntun pada jalan yang terang, yang sakit disembuhkan, yang dalam usaha pekerjaannya mengalami kegoncangan ditenangkan oleh Tuhan, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kehidupan kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini sudah diberkati oleh Tuhan dalam kuasa firman yang diurapi oleh Roh Tuhan. Kami persembahkan doa ini ke depan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Engkau Kepala Jemaat, mempelai Dia sebelah yang mengasihi kami. Amin.